rahmatullah itu akan selalu mengalir kepada al-ilm, ilmu. Ilmu. Lewat ilmu, aliran rahmatullah itu mengalir kepada hambanya. Makanya kita dianjurkan untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Untuk siapa? Ala kulli muslimin. Artinya fardu apa? Fardu ain. Apalagi ilmu tentang ma'rifatullah. Itu ilmunya adalah ilmu fardu ain. Bukan ilmu fardu kifayah, tapi ilmu yang fardu ain. Wajib kita memiliki ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa lewat ilmu itu aliran rahmatullah ngalir. Kita yang sekarang ini dalam majelis ilmu, ini rahmatullah sedang ngalir loh kepada kita. Kita belajar bersama, kita saling berbagi, membincangkan ilmu tentang Allah, bagaimana mendekat kepada Allah, bagaimana memupuk keimanan. Ilmu. Satu hal juga mesti jadi perhatian. Ilmu itu tidak akan masuk ke dalam kolbu orang-orang yang berbuat maksiat. Itulah kenapa sebelumnya dikatakan hati-hati dengan perbuatan maksiat. Masih ingat pengaduan Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi'? Apa syairnya? Syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan nasibku, mengadukan persoalanku kepada guruku Waqi'. Lalu beliau menasihatiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati dan kalbu orang-orang yang berbuat maksiat. Maka kalau kita belajar menuntut ilmu, tetapi ilmu itu tidak masuk ke dalam kalbu, itu pertanda kita sedang bermaksiat. Maka bertaubatlah dari kemaksiatan apapun yang kita lakukan. Mungkin maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat zahir, maksiat batin, dan lain-lain sebagainya. Supaya ilmu Allah itu masuk dia. Itu gara-gara apa? Gara-gara Imam Syafi'i hafalannya kacau, ngadu dia kepada gurunya. Ternyata maksiat dari sumber mata. Maka aliran itu terus ngalir. Lalu apalagi yang membuat aliran rahmatullah itu selalu mengalir? Wa anwarul iman wa tauhid mutarakimun ladaik. Allah limpahkan nur iman dan nur tauhid kepadamu. Jadi limpahan nur iman, nur tauhid itu adalah aliran rahmatullah yang luar biasa. Jadi memang harus akidah, keyakinan, tauhid kita itu mesti selalu diperkokoh. Kalau itu yang terjadi, fasyajaratu imanuka, pohon imanmu dan akarnya, bibitnya itu sabitatun makinun, maka dia akan kokoh kuat. Kalau pohon
iman kita dialiri dengan yang tadi sabar, ridha, yakin, muwafaqah al-ilmi, anwarul iman wa tauhid, maka akarnya akan kokoh, pohonnya akan kuat. Lalu dedaunannya rindang, buahnya banyak, rantingnya bertambah-tambah, subur. Pohon itu tempat berteduh. Setiap hari pohon itu bertambah dan tumbuh. Fala hajata biha, dan kamu tidak ada pula hajat kepadanya untuk menyiraminya, untuk memupuknya. Itu pertanda pohon keimanan itu berkembang dan hidup. Kalau kita bicara tanaman itu akan baik, akan berkembang jika dia dijaga dan jika dia dipupuk. Tapi jika iman, pohon iman al-fakir yang tadi kita sebut, yang dia tidak menyalahkan Allah karena kefakirannya, karena fakir yang dituntut di sini adalah fakir yang hakiki, dia bergantung hanya sama Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan selalu sabar, ridha, yakin, muwafaqah, lalu belajar ilmu, lalu selalu beriman dan bertauhid kepada Allah, inilah membuat kokohnya keimanan seseorang. Pohon iman seseorang itu bisa kokoh. Kalau dia sudah tumbuh berkembang kokoh, maka tak perlu ada siraman. Maksudnya apa? Tidak ada bayangan, tidak ada perspektif. Makanya dikatakan oleh para ulama, bagaimanapun perspektifmu tentang Allah, Allah lebih sempurna daripada itu. Maka yang tidak kita sangka-sangka akan diperlihatkan oleh Allah. Bahkan kalau kita kembali kepada surga yang diciptakan oleh Allah itu, kalaupun ada nanti kita disuguhkan buah-buahan, itu buah-buahan yang tidak pernah kita lihat. Mungkin barangkali bentuknya sama, rasanya jauh lebih berbeda. Karena nanti Allah yang balasi. Kata Allah itu apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kan tak seorang pun yang tahu apa yang tersembunyi dalam diri mereka. Hanya Allah yang tahu. Maka Allah lah yang akan membalasi semuanya. Ay ma'amilu fid dunya min ada'il awamir wa sabri ala tarkil manahi wa taslim wa tafwid ilaihi fil maqdur wal muwafaqati lahu fi jami'il umur. Artinya, apapun yang mereka lakukan di dunia, apakah dia melaksanakan amar-amar Allah dan bersabar meninggalkan larangan Allah, lalu dia taslim, berserah diri dia kepada ketentuan Allah, lalu dia selalu bilang oke terhadap apapun, semua apapun yang Allah berikan kepada dia, Allah nanti yang balasi. Maka jangan sampai ada kalam-kalam miring, atau dalam bahasa lainnya itu jangan kita sampai suudzon dengan Allah. Yang selalu dibangun itu dengan Allah selalu berhusnuzon, selalu berhusnuzon. Wa ammal ghairu alladhi a'tahu Allah 'azza wa jalla ad-dunya wa khawwalahu wa na'amahu biha wa asbagha 'alayhi wa fadlahu fa'ala bihi dhalika li'anna mahalla imanihi ardun sabkhatun wa sakhrun la yakadu yanbajisu minha al-ma' wa la tanbutu fiha al-ashjar ولا يتربى فيها الزرع والثمار
فصب عليها أنواع سباته وغيرها مما يربى به النبات والأشجار وهي الدنيا وهطامها ليحفظ بها ما أنبتت فيها من شجرة الإيمان وغرس الأعمال فلو قطع ذلك عنها لجف النبات والأشجار وانقطعت الثمار فخربت الديار وهو عز وجل مريد imaratها. Adapun terkait orang lain selain kita, Allah berikan kepadanya dunia, Allah anugerahkan kepadanya nikmat, Allah berikan nikmat kepadanya, Allah lebihkan dia kepadamu, Allah lebihkan dia daripadamu. Itu sebabnya apa? Itu disebabkan tempat iman mereka itu di bumi, atau syajarah mereka itu di bumi berada di negeri yang tandus, dekat batu cadas, yang tidak bisa memancar air dari sana. Gak bisa memancar air dan tidak bisa tumbuh pohon di situ. Artinya apa yang digambarkan? Orang yang Allah berikan kehidupan dunia, kemegahan dunia, imannya rapuh, imannya tidak kokoh, imannya tidak kuat. Karena nggak bisa ditanamin, nggak bisa tumbuh apa-apa di situ. Maka kalau tidak ada air, maka tidak akan tumbuh dia. Jika ada dialiri air, maka pohon itu akan tumbuh. Tapi jika tidak dialiri air dengan pohon keimanan itu, maka dedaunannya juga akan kering. Maka mesti diisi dengan amalan-amalan. Seandainya itu diputus semua, maka tidak akan semuanya kering, pohonnya tidak akan tumbuh, buahnya tidak ada, dan ujungnya apa? Ujungnya itu akan membuat orang yang berada di sana itu menjadi hancur, menjadi roboh, tiada lagi, tidak bisa lagi dihidupkan. Artinya apa? Artinya adalah satu, bagi kita tidak boleh iri terhadap pemberian Allah kepada selain kita. Itu untuk kita. Yang kedua, kan pemberian Allah itu, ini kan pemberian Allah semuanya ini tertuju kepada siapa ini? Tertuju kepada orang kafir, tertuju kepada orang yang selalu membangkang kepada Allah, tertuju kepada orang-orang munafik, orang yang murtad, orang kafir. Kan di kalam-kalam yang sering disampaikan oleh para ulama itu diantaranya ad-dunya jannatul kufar, sijnul mu'min. Dunia itu surganya orang-orang kafir. Tapi dunia bagi orang mukmin adalah penjara. Makanya tadi dia fakir. Semuanya dibatasi. Tapi jika diperturutkan nafsiyahnya, masa iya seperti itu? Gitu. Tapi dia sudah kendalikan nafsiyah dengan sabar, dengan ridha, dengan keyakinan, dengan menyelaraskan semua apa pemberian Allah, dengan berilmu, dengan beriman, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terus dijaga begitu. Nah, karena tadi ada kalam fakir, di sini ada kalam untuk al-ghani. Fasyajaratu imanil ghani dha'ifatul manbati wa khalin amma huwa mashhunun bihi manbatu syajarah manbatu syajaratu imanika ya fakir. Nah, ini lanjutannya. فقوتها وبقاؤها بما طرى عنده من الدنيا وأنواع النعيم
falau quti'a dzalika anhu ma'a dha'fi syajarati jaffat fakana kufaran wa juhudan wa ilhafan bil munafiqina wal murtaddina wal kuffar. Allahumma illa ayyab'atsallahu azza wa jalla ilal ghani asakir as-sabri wal ridha wal yakin wat taufiq wal ilmi wa anwa'il ma'arif fayataqawwal imanu biha fahina izin la yubali bin qita'il ghina wan na'im wallahu al-hadil muwaffiq. Nah, ini orang kaya itu imannya lemah, akar pohonnya itu nggak kuat. Kalau tadi kan kita bicara fakir secara fikih yang merasa dia tak punya itu, tapi sejatinya di situ adalah fakir secara sufi, secara tasawuf. Lalu di sini al-ghina, kaya secara kajian kesyariatan, orang kaya tapi imannya rapuh. Imannya rapuh. Maka ini mesti engkau perhatikan wahai para fakir. Bagi orang-orang fakir mesti diperhatikan itu. Maka bagaimana kau bisa memenuhkan muatanmu supaya syajarah imanmu bisa tumbuh kuatnya, kokohnya. Jika kamu memperhatikan dunia dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, itu akan berdampak negatif kepadamu. Maka kalau semuanya dicabut darimu, itu akan membuat pohon imanmu itu menjadi kering. Nah, kalau kenikmatan dunia dicabut misalnya dari orang-orang kafir, gimana kira-kira? Kalau bagi orang mukmin dicabut kenikmatan itu, bagi orang kafir diberikan kenikmatan karena dia sibuk dengan kenikmatan dunia yang dia anggap dunia itu segalanya. Maka mereka orang-orang kafir, orang-orang selalu membangkang kepada Allah, orang-orang selalu berbuat munafik, orang-orang yang murtad, semua orang kafir itu. Jadi kekayaan yang Allah berikan di dunia kepada orang-orang seperti ini, itu gambaran keimanannya rapuh. Tapi ada kabar gembira. Jangan dipaku rata semuanya orang kaya secara kasat mata di dunia dikatakan wah imannya rapuh semua. Lalu ketika melihat para kiai punya rumah mewah, punya kendaraan, lalu dibilang hubbud dunia. Kan ada juga yang begitu. Tidak mulu begitu. Tidak. Ini yang berikutnya. Jika Allah menghendaki, Allah akan berikan kepada orang kaya itu, Allah masukkan ke dalam kolbu orang kaya itu kesabaran, ridha, yakin, taufik, ilmu, dan berbagai macam kemakrifatan, maka imannya akan kuat. Jadi bukan berarti orang itu memiliki iman yang kuat mesti miskin dulu, tidak begitu juga. Ini kan ada dua hal. Ada yang miskin, benar-benar miskin, baik secara kasat mata, benar miskin dia, tapi dia kaya hati. Tapi ada juga orang yang miskin secara kasat mata, miskin juga kalbunya. Nah, ada orang yang kaya, kecenderungannya, kalbunya, imannya melemah. Tetapi ada orang kaya, sabarnya kuat, imannya kuat, ridhonya kuat, semuanya lengkap bagi dia. Itu anugerah Allah yang sangat luar biasa. Maka yang tidak boleh itu adalah kita menilai orang, memandang orang.
Karena hobi kita itu kan banyak jadi juri ya. Jadi juri, oh orang kaya, oh pasti dia imannya lemah ini. Enggak begitu juga. Enggak. Banyak kok orang-orang kaya yang bersabar, banyak orang-orang kaya yang dermawan, yang dia beramal itu tidak mencari perhatian orang, tapi mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga orang-orang kaya itu yang belajar, yang berilmu. Banyak. Dia diberikan kekayaan oleh Allah, dia bantu orang-orang sekitarnya. Dan bahkan dia membantu itu tak perlu orang tahu, tak perlu disebut-sebut namanya. Cukup dia saja dengan Allah. Lalu dia juga sibuk dengan bermakrifat kepada Allah. Allah anugerahkan. Allah beri anugerah. Maka imannya akan dikuatkan. Maka kalau sudah seperti itu, maka tak penting lagi kaya dan kenikmatan itu. Enggak penting lagi bagi dia. Karena dia kaya zahir, kaya batin. Kalau kita gimana? Fakir zahirnya, batinnya juga fakir. Ya kan? Mestinya kan zahir boleh fakir tapi batin kaya. Tapi kalau kita ambil istilah al-fakir yang sesungguhnya, ya semestinya kita di hadapan Allah itu fakir. Karena kalau kita kembali kepada kalam Syekh Abdul Qadir Jilani juga, bahwa jalan menuju Allah itu macet, musdahim. Yang tidak macet itu cuma ada dua jalur. Jalur menghinakan diri dan jalur menfakirkan diri. Itu jalurnya. Nah ini yang kita bicarakan ini, jalur memfakirkan diri. Maka pohon keimanan itu akan kokoh dia jika kita selalu menfakirkan diri dan fakir di hadapan Allah. Maka keimanan itu kokoh. Alirannya apa? Aliran rahmatullahnya apa? Aliran rahmatullahnya sudah disebutkan tadi. Sabar, ridha, apa lagi? Yakin, muwafaqah, berilmu, belajar. Ada Allah anugerahkan cahaya keimanan dan ketauhidan. Ini aliran-aliran rahmatullahnya. Jangan sampai terputus aliran rahmatullah itu kepada kita. Harus selalu ngalir. Kalau yang semuanya itu ngalir semuanya, nah itulah syajarah yang kuat. Itulah pohon yang kokoh. Karena syajaratul iman di sini hanya memberikan gambaran bagi kita bahwa iman itu selalu dipupuk dan selalu dijaga. Kalau kita bicara dalam konteks iman itu tasdik fi qalb, dalam qalbu dia. Maka supaya dia selalu tumbuh dan berkembang, sentralnya ada di qalbu, maka baikin qalbu. Maka dikatakan kalau dalam Sirul Asrar dulu ya, ardul qalbumu itu perlu diperhatikan. Jadi tanah tandus dan tanah subur yang disebut tanah merdeka yang tadi disebut itu adalah tertuju kepada qalbu. Kalau tadi dikatakan orang yang diberikan oleh Allah dunia kepadanya seisinya, lalu Allah lebihkan orang itu tentang kehidupan dunia daripadamu, itu menandakan apa? Tempatnya, keimanannya itu berada pada bumi yang tandus. Itu yang dimaksud apa? Qalbunya, ardul qalbinya itu tandus gersang. Qalbunya itu penuh dengan bebatuan keras yang ada cadasnya. Gimana kira-kira yang sudah pernah naik gunung? Cadas itu ada airnya nggak di situ? Ada sumber air nggak di situ? Maka kolbu-kolbu yang sudah membatu itu tidak akan tumbuh iman di situ.
Kolbu yang keras. Nah, ini malam ini kita diingatkan dengan itu. Bagaimana kolbu kita tempat tumbuhnya iman, pohon iman yang tadi disebut, mesti dia dibaguskan, dibaiki, lalu dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari dunia, dari penyakit kolbu, dari hawa, setan. Bersihkan itu. Tapi jika kolbu dikerogotin oleh dunia, hawa nafsu, setan, maka terjadilah ardun kolbunya itu menjadi sabghatun wa sakhrun. Maka bumi kolbunya atau tanah kolbunya itu akan menjadi gersang, akan tandus. Supaya kolbu tidak gersang, tidak tandus, selalulah disirami dengan zikrullah. Selalu sirami dengan zikrullah. Allah, Allah, Allah. Selalu. Nah, ini kenapa kita selalu setiap hari kita disuruh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya sudah diberikan oleh Allah, maka tak penting lagi mau kaya, mau banyak harta atau tidak, itu tidak penting. Yang penting itu adalah kita diberi hidayah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga iman-iman yang ada dalam kita, dalam diri kita, pohon-pohon keimanan itu selalu tumbuh, selalu berkembang dengan cara mengalirkan aliran rahmatullah dengan sabar, ridho, yakin, al-muwafaqah, selalu belajar untuk ilmu, selalu beriman, selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.